Lu nggak bisa digituin kalau tasnya berat gitu. Ya otomatis harus kayak gini tekniknya gitu kan. Jadi kayak, "Jangan kayak gitu deh, kayak gini-gini. Coba lu angkat nanti gue bantu dari belakang." Ada raut terasa tidak menyenangkan dari si pendaki ini, dari si temannya si Neng ini, ketika mau dibantuin. Tapi mau nggak mau kan karena memang tas itu berat. Dia bangun tuh. Dari kejauhan gue udah ngeliat, kok tiba-tiba nih bocah kakinya getar gitu kan. Yah gue bilang kan nih maksain banget getar, tapi akhirnya bener lagi kan, di jalan. Terus tiba-tiba tas gue itu dibubraki, bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horor. Dongeng horor kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi ini karena kalian pasti senang banget kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya nggak? Kita sebat but dong. Jangan lupa ngopi. Kita cerita ini sambil nanti ngawer ngidul, ngobrolnya kemana meni lah ya. Jadi kita langsung mulai aja ke ceritanya. Jadi pada saat itu gue diajak untuk naik gunung di daerah Bandung, yaitu Gunung Malabar. Malabar ini sebenarnya kan satu kesatuan ya. Jadi puncaknya itu kan banyak kan. Salah satunya itu adalah Puncak Puntang kan, yang sekarang sekedar informasi aja, setahu gua untuk sekarang itu jalur via radio apa ya namanya ya itu. Kalian pasti yang pernah naik gunung tahu Gunung Sanggar kan. Itu kan ada base campnya sendiri tuh. Ada jalurnya sendiri. Nah Puntang juga sama, ada jalurnya sendiri. Dimana itu tuh kayak cagar alam bekas peninggalan zaman Belanda gitu. Kayak ada radio pemancar pada saat zaman dulu, ada peninggalan sejarah dan sebagainya. Setahu gua sekarang itu jalur itu ditutup, setahu gua. Dan Gunung Malabar ini salah satu gunung yang menurut gua unik dalam segi hal posnya cuy. Jadi kalau gunung pada umumnya kan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 dan seterusnya sampai area camp puncak. Tapi kalau Gunung Puntang dulu seingat gua ya, buat kalian yang naik di zaman dulu atau di 2015, 2016, kalian pasti tahu bahwa Gunung Puntang ini di posnya itu 5, 4, 3, 2, 1. Itu cuma sebatas informasi buat kalian aja lah ya. Nah pada saat itu gue dapat ajakan untuk naik ke Gunung Puntang sama Upi gitu kan. Lu free nggak? Mau nggak ikut naik ke Gunung Puntang? Dia bilang. Yuk nganter orang satu, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah, ngawal satu orang kan. Nah ternyata si satu orang ini adalah bisa dibilang seperti gimana ya, Upi kenal orang nih, atau dia punya tamu apa ya, tamu yang udah langganan banget orang tuanya. Nah orang tuanya ini punya anak gitu kan. Anaknya ini belum pernah mengikuti kegiatan alam terutama gunung. Ya mungkin kalau ya main ke curug atau itu mah pernah kali ya. Tapi pada saat itu anaknya mau naik gunung bersama teman-temannya. Nah si orang tuanya menitipkan anaknya, atau bisa dibilang kayak orang tuanya nih gue sewa anak gua, sewa lu buat nganter anak gua. Jadi anak gua naik gunung nggak apa-apa, tapi asal bawa pengawal gitu kan. Dan memastikan yang ngawal ini orang-orang yang akan nge-backup mulai dari perlengkapan, minum dan sebagainya. Khusus only untuk anaknya doang. Jadi gue dibayar untuk si anaknya aja nih, gitu kan. Karena memang iya kayak begitu udah hal yang biasa lah ya. Kita kalau memang khawatir dengan anaknya, kalau memang lu punya uang lebih, ya lu melakukan hal seperti itu aja. Kalau menurut gue pribadi, lu nyewa orang yang berpengalaman di bidangnya supaya anak lu nggak kenapa-napa gitu kan. Dan itu yang dilakuin sama tamunya atau tamu langganannya Upi pada saat itu.
Upi pun menyanggupi, toh juga gunungnya gunung yang memang sering ditaikin gitu kan, Gunung Puntang. Ya udah nggak apa-apa. Dan Upi itu nelpon gua sih ayo-ayo aja karena memang pada saat itu pun gua libur kerja gitu kan. Akhirnya gua siap-siap lah gitu kan. Ya siap berangkat, gua bawa apa aja udah kayak normal aja gitu kan. Paling nanti kita bawa ekstra air aja karena Upi dapat informasi selain anaknya nanti ada ketiga pendaki lain yang dimana sebetulnya Upi tidak punya tanggung jawab untuk nge-backup si 3 orang ini. Tapi takutnya mereka iya intinya bukan karena kita jauh lebih senior atau siapa tahu mereka lebih senior gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa meringankan beban mereka sedikit. Jadi kayak paling nanti kita ekstra bawa air aja, takut hitung-hitungan air mereka atau manajemen perjalanan mereka, logistik dan sebagainya mereka kurang gitu kan. Ya udah gue bilang aman lah kalau perihal kayak gitu, tok Puntang doang gitu kan. Bukan tok Puntang doang sih. Iya sebenarnya kalau itu tiba-tiba anak-anak ini jalannya kenceng ya gue juga ngap-ngapan gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar sama Upi, 1 hari sebelumnya itu gue nginep di rumah dia gitu kan. Gue nginep, gue packing, gue prepare, kata gue tumben-tumbenan lu ajak gue, ngapa kagak ngajak yang lain gitu kan. Ya nggak enak lah, lagian gue nggak dapat bayaran juga. Dalam artian gini cuy, bukan nggak dapat bayaran ya, tapi lebih ke loyalitas. Maksudnya kalau kalian tahu nggak sih, kalau yang ada yang follow Instagram gua kayak kemarin tuh gua iniin bule gitu kan, tamunya gitu. Jadi bukan perihal bayaran, tapi karena memang mungkin sesama membutuhkan ya. Mungkin awalnya ya jadi tamu tuh sudah kesini tuh kayak ya saling membutuhkan aja. Jadi udah jadi kayak loyalitas gitu kan. Jadi dibayar syukur, enggak pun nggak apa-apa gitu. Tapi dalam segi hal fasilitas, bensin dan sebagainya itu ditanggung. Tapi kalau ada bayaran atau enggak mengharapkan gitu kan. Dan gua pun ngangguk setuju pada saat itu. Oh pantesan lu bilang gitu kan. Ya udahlah lu aja gitu kan. Gak enak juga sama anak-anak, toh kayaknya juga anak-anak lagi ada kerjaan gitu kan. Ya udahlah, gua nurut-nurut aja pada saat itu toh. Ya healing-healing gratis mah nggak apa-apa gitu kan. Singkatnya akhirnya gua udah packing bawa alat. Masih ada space nyisa, jadi gue bilang ini gimana nih pembagian tugasnya. Ya udah kita nanti bentaran lagi kita ke rumah orang tuanya, terus kita packing, gue bilang gitu kan. Kita bawa barangnya supaya nanti masuk ke tas siapa kayak bagi-bagi. Setuju lah pada saat itu. Berangkatlah gue ke rumah orang tua dari tamu yang akan gue bawa ini. Pergi ke rumahnya, terus di rumahnya disambut dengan baik, disiapin makanan dan sebagainya. Memang orang kaya Joy gitu kan. Di situ tuh gue langsung kayak orang tuanya tuh kan manggil anak. Nah si Upi ini kan udah tahu nih siapa anaknya gitu kan. Lah gue mah belum tahu gitu kan. Tapi gue sesekali pernah ngeliat orang ini atau tamunya ini ya pernah dibawa dan gue pun pernah ikut lah gitu kan. Tapi nggak begitu akrab banget ya. Tapi dia kenal gitu lah, cuman kenal-kenal biasa doang. Akhirnya dipanggil lah, Neng gitu. Kita panggil aja si cewek ini Neng ya. Dan memang cewek gitu. Panggil turun. Iya pak gitu kan. Mana barang kamu yang udah kamu packing? Udah kan diturunin. Tok. Jir kata gue banyak juga ini barang-barangnya gitu kan. Aduh gimana nih ya. Upi pun sampai geleng-geleng kepala kan, banyak banget gitu. Akhirnya kayak gitu gimana masuk nggak? Nggak masuk sih pak gitu kan. Tapi gampang sih, nanti kita keluarin tas gede gitu kan. Gue udah kesel banget tuh. Ya gue kemarin itu bawa tas 70 liter. Itu pun harusnya udah penuh lah ya. Maksudnya ya ditambah air dan sebagainya. Sebenarnya barang dari si Neng ini itu tuh nggak begitu berat, tapi makan tempat gitu kan. Akhirnya mau nggak mau tuh, ya udah lu ambil ke rumah, dia bilang ganti tas. Ya udah ganti tas kan, gua ngambil ke rumah, gua balik lagi, gua packing ulang lagi tuh di situ, packing set. Akhirnya gue bilang gini, Pi nggak apa-apa dah, barang dia itu gue yang nanggung semua. Yang penting barang gua itu barang mati, maksudnya jangan dibongkar-bongkar, lu yang semuanya. Ya udah siap. Bahkan gua pun udah masukin berapa botol ya, sekitaran 5 botol atau 6 botol lah pada saat itu. Aqua yang udah gue packing susun rapi kan. Dan nih barang gue segini, gua angkat kan. Wah lumayan gitu kan. Ya buat seukuran Puntang sih ngap gitu pada saat itu. Akhirnya tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Udah terus Upi ini packing tek. Dia cuma setengah carrier doang kan. Gue kayak, lu kok setengah doang nih, kalau lu mau tukeran? Dia bilang gitu kan. Enggak ada, gue yang ini aja. Karena memang dia juga akan bawa air ya banyak juga gitu kan. Karena ya perempuan kan pasti konsumsi airnya jauh lebih banyak. Entah nanti buat cuci muka atau apapun gitu. Karena memang udah diamanatkan sama bapaknya bawa air yang banyak. Karena takutnya ya begitulah gitu kan. Hanya ya nurut-nurut aja pada saat itu. Terus Upi nanya lagi, Neng
lagi datang bulan atau haid gak gitu kan, atau haidnya udah lama atau gimana gitu kan. Nah di situ pun tiba-tiba bapaknya ini menjelaskan lah bahwa sebenarnya yang dijelaskan ini adalah perihal tentang mistisnya. Jadi bapaknya ini ngasih tahu kalau haid di gunung itu bisa menimbulkan yang namanya nanti ada setan di gunung, nanti bla 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 gitu kan, tentang mistiknya melihat di gunung. Nah ngebuat si Neng ini agak sedikit takut. Tapi seolah bapaknya si Neng ini ngasih kode ke Upi untuk tidak motong omongannya atau membiarkan. Jadi untuk menjaga antisipasi untuk si anaknya tidak melakukan hal ceroboh ketika di gunung atau jadi waspada gitu kan. Akhirnya si Neng ini pun nunduk, kayak ngerasa takut ketika dia udah mulai ya kok begini sih gitu kan. Padahal kan sebelumnya dia nggak pernah tahu bahwa di gunung itu ada setan bla 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 gitu kan. Tapi bapaknya juga ngingetin lagi, ini cuma perihal tindakan pencegahan. Selama kamu mengikuti aturan, terus ya intinya patuh pada aturan, ya lu nggak bakalan kenapa-napa di gunung. Dan bapaknya pun bilang, apapun yang dibilang sama Bang Upi, sama Bang Samsul, lu harus ingat dan lu harus patuhi apapun yang terjadi. Karena bapak udah mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan, tindakan di gunung udah jadi tanggung jawab mereka. Jadi apapun yang dilarang sama mereka, kamu harus lakuin. Ini demi keselamatan kamu. Suatu saat atau kamu tiba-tiba suka dengan gunung, kamu pasti bakalan ngerti sendiri dengan apa yang dilarang sama bapak, atau mereka ini jauh lebih senior dari kamu loh gitu kan. Akhirnya ya gue mah manggut-manggut aja tuh kan, ngedengerin ceramahan bapak sama anak lah. Gue mah diem aja. Terus tiba-tiba di toel sama Upi, denger nggak lu no jagain anak orang? Ih, gue bilang jagain anak orang, lu aja disuruh jagain tiba-tiba nyenggol gua lu. Ya emang dia bilang ya lu kan yang lebih nggak peka, suka asik sendiri. Agak tenang aja lagian, bening gue bilang gitu kan, sambil pelan-pelan gitu kayak gue bilang ya lagian juga anaknya bening cakep gitu, mana mungkin gue cuekin lo, gue ajak ngobrol gitu kan. Tapi gue nggak tahu juga karena memang dari awal gue udah dikasih tahu bahwa nanti akan ada teman-temannya, dan Upi pun udah ngewanti-wanti ke gue untuk tidak terlalu ikut campur perihal urusan dia dan teman-temannya, melainkan kita cuma sebatas ngikutin dari belakang atau mantau lah intinya gitu. Dan kita tidak diperbolehkan untuk kayak nimbrung. Ya mungkin kalau diajak ngobrol sesekali oke, tapi kalau enggak ya enggak perlu gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah gitu kan. Dan di situ pun bapaknya udah ngasih mandat kayak begitu di depan kita, dan anaknya pun manggut. Dan memang si Neng ini tipikal anak yang penurut sama bapaknya. Sebetulnya si Neng ini juga nggak mau naik gunung, tapi selalu dipaksa dengan teman-temannya gitu kan. Akhirnya kayak entah dibully atau gimana, nggak ngerti lah mungkin ya pada saat itu. Jadi akhirnya mau, cuman dengan persyaratan seperti ini dari bapaknya. Dan si Neng pun nggak ada permasalahan, justru itu melegakan. Setidaknya ya dia naik gunung ini ada yang ngawal, walaupun memang dia sekolah aja nih cuy, ada yang ngawal walaupun nggak kayak bodyguard masuk sih aja ya, antar jemput supir, main teratur dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kita berangkat kan dengan kondisi Upi yang ngupir, gua di sebelahnya, terus si Neng ini di belakang kan. Ya di situ juga gue udah bilang kan, Neng istirahat lagi aja, bobo lagi aja gitu kan. Karena pada saat itu ya mobilnya nyaman cuy. Pokoknya kalian gak usah nanya mobil apa, pokoknya mobilnya nyaman banget gitu kan. Ya Neng itu, ya siap gitu kan. Terus dia sempat nanya-nanya lah perihal gunung kan. Sebetulnya dia udah googling, udah browsing, cuman dia nanyain fakta lapangannya. Karena memang walaupun dia udah browsing, udah nanya ke bapaknya yang suka naik gunung, tetaplah beda dengan pengalaman yang orang udah berpengalaman gitu kan. Dia nanya-nanya banyak gitu kan. Ya gue jawab yang gue pahami dan gue ngerti aja pada saat itu. Ya naik gunung itu butuh persiapan bla 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 gitu kan. Terus nanya juga lah, Neng gimana kemarin ketika mau naik gunung itu kamu ada persiapannya enggak? Dia ini bilang bahwa dia ini sebenarnya nggak ada prepare apapun, nggak olahraga, walaupun dia suka nge-gym ya. Jadi dia nggak ada prepare apapun. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Terus Upi juga sempat bilang lah, nanti kalau capek itu naik gunung itu kan kita udah pasti ngasih briefing yang bener lah ya. Maksudnya perihal naik gunung itu bukan untuk jalan cepet buru-buru untuk sampai puncak, tapi santai-santai aja gitu kan. Jadi kalau capek ya istirahat, dan nanti kalau bisa gitu kan, ya Neng jangan jauh-jauh. Maksudnya dalam artian ya kalau paling belakang nggak apa-apa, kita ada paling belakang gitu kan. Tapi intinya jangan terlalu memaksakan. Sekiranya capek kamu istirahat lah. Kurang lebih dikasih taunya seperti itu kan. Akhirnya ya kita ngobrol ngalor ngidul panjang gitu kan. Tapi nggak begitu akrab dalam artian kita sampai ketawa-ketawa itu nggak.
Karena mungkin masih ada rasa canggung ya, masih ada rasa canggung, dia juga ngerasa nggak enak, takutnya so akrab gitu atau gimana. Singkat cerita kita pagi nyampe lah di base camp di Gunung Puntang pada saat itu. Nah kalian pasti tahu kan yang pernah ke wisata apa ya, radio apa gitu namanya, pokoknya di bawahnya itu tempat wisata. Jadi mereka memang sengaja buat rekreasi dulu gitu kan, kayak trekking itu mungkin nanti akan agak siangan lah, dia ke Sungayan dan sebagainya gitu kan, mereka foto-foto, sedangkan kita tuh nungguin. Memang nggak tahu ada obrolan apa pada saat itu ya, mereka cuman beranggapan bahwa mungkin yang nganterin anak gini atau yang nganterin si Neng ini adalah ya mungkin supirnya gitu, supir baru atau supir sewaan, nggak tahu lah ya, karena mereka juga cuek-cuek aja. Cuman mungkin ketika mereka udah main gitu, si Neng ini ngomong bahwa ini adalah nanti akan ikut serta juga gitu kan. Tapi ya temennya ini tuh kayak ngerasa nggak seneng sih, mungkin kayak ngapain sih bawa orang luar, atau kayak ya cuma naik gunung 2000 doang gitu kan sampai dikawal segala gitu, buat apa? Atau juga mereka orang yang bisa dipercaya, atau mereka juga pernah naik gunung gitu kan. Tapi ya itu adalah persyaratan utama kalau lu mau ngajak gua naik gunung. Akhirnya mau nggak mau si temen itu tuh kayak ya udah, tapi yang pasti mereka jangan ikut campur ya, bla 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 gini. Gua udah buat 2 tenda kok gini-gini. Ya nggak permasalahan juga gitu kan. Toh pada saat itu memang gue juga bawa 2 tenda cuy. 1 tenda buat gue sama Upi, kedua buat tenda sini gitu kan. Udah tuh mereka main, memang ada muka, gue nggak ngerti ya, untuk beberapa pendaki yang agak kurang ramah dengan pendaki lain, walaupun memang bukan rombongan, tapi kayak punya rasa ketidaksenangan aja gitu kan. Jadi timnya si Neng ini 2 cewek 2 cowok gitu kan, entahlah gue kagak ngerti, entah memang pacaran atau gimana, dan memang kayak dekat banget, seolah kayak orang kaya kali ya, dideketin banyak duitnya gitu. Karena memang ketika ngurus-ngurus si Max ini yang ngebayarin ada si Neng cuy pada saat itu kan. Iya gue sih nggak permasalahan mau dia bayarin, mau dia yang ini, peduli amat gitu kan. Toh gue juga ya bisa kesini dibayar sama orang tuanya, bukan sama si Nengnya sih ya. Akhirnya kita mulai pendakian lah, mereka berdoa, gue mah di belakang begini aja. Gue bilang, Pik kita nggak berdoa, doa dalam hati, dia bilang. Lah biar kayak dia tuh, udah gue bilang gitu kan. Dikeplak pala gue, lebay lu, dia bilang. Dah santai-santai aja kita, nyebat-nyebat, ngapain kek, ambil jalan sambil ngopi kek. Lu mending beli kopi sono nih. Beli kopi kan gua akhirnya pada saat itu, gara-gara ngeledekin dia beli kopi lah. Ini yang doa udah kelar, jalan dia, Upi juga ikutan jalan lah. Gua masih mesen kopi kan, gua bilang tungguin, dia masih ngeloyong aja. Udah ntar lu susul ya si PA, gua bilang kan. Tiba-tiba gua disuruh nyusul, mana bawa kopi bener-bener di gelas plastik coy, kagak dibungkus, kagak diplastikin, bener-bener harus dibikinin, mana panas banget kan. Gua bilang emang orang PA ada aja ngejailin yang ngakal-ngakalin gue gitu kan. Ada yang jalan tuh, gue jalan, dan gue memang masih memperhatikan dari gelagat-gelagat mereka. Maksudnya kayak mengawasi ya anak bos gue nih, jangan sampai lecet, jangan sampai kenapa-napa. Tapi memang si orang tuanya pun tidak mempermasalahkan ketika berkegiatan alam itu dia jatuh kepleset. Tapi dia tuh memastikan bahwa lu sebagai yang awal memastikan bahwa dia tidak terlalu terjadi sesuatu sampai kematian gitu. Jadi lo harus bisa nge-backup dia untuk ngasih pertolongan pertama. Kurang lebihnya seperti itulah. Di jalan kan gue mah ngikutin, dan sampai akhirnya gue bisa ngebawa kopi. Mana kopinya? Upah kopi. Gue bilang kan, lu tadi ninggalin. Iya anak bos, kalau ditinggalin kejauhan ribet. Tadi juga kita di belakang malah lama ngobrol. Nih tinggal setengah lagi. Tumpah gue jalan ambil cepet-cepet lagi. Lu ngapain sih cepet-cepet? Tuh masih siang juga kan, lu takut demit, takut setan, bacot. Gue bilang udah kagak seru gue di belakang sendirian, udah yuk jalan lagi. Jalan lah, gue ambil ngopi, ambil jalan nih, megang kopi gitu kan. Kopinya bukan 1 cuy, 2. Kopinya tuh emang 2 begini. Makanya gue agak ribet itu. Gue jalan, dia gue kasih 1 kan. Kopinya nggak setengah sih, jadi kayak kan tukang kopi mah agak geblek ya. Kalau bikin kopi tuh suka agak penuh ke gelasnya kan, jadi ya tumbah-tumbah walaupun tangan jari gue tuh panas gitu. Ya udahlah, gue kasih, gue ambil ngopi nyantai. Sesekali mereka istirahat terus, kita masih ngawasi. Nah ternyata iya memang ada momen kayak mereka pipis dan sebagainya, itu udah hal yang biasa dan ada hal yang lumrah gitu. Si Neng ini ada celetukan yang dimana kalian jangan gitu dong,
kurang lebih kita ngedengar walaupun suaranya samar, tapi kita ngedengar gitu kan bahwa di gunung ini kan sebetulnya bukan cuma manusia tapi ada penunggu setannya gitu, kurang lebih kayak gitu lah sini. Tapi si temennya, ya elah sama setan dong, takut sih gitu, kayak seolah nantangin. Gua sama Ubi itu udah kayak, ini bocah ya belum dikasih paham kali gitu kan, tapi ya bodo amat lah, itu terserah mereka, yang penting fokus gua sama si orang itu. Dan memang si pendaki ini pun, teman-temannya si Neng ini pun sesekali selalu ngeliat ke belakang, selalu merhatiin kita nih gitu kan, kayak ya kita menyantai-nyantai cuy, sebat ngopi, walaupun mereka nggak tahu tuh bahwa di tas kita ini isinya apa gitu kan, karena memang tas kita biar pengawal satu orang gede banget cuy. Ya sebenarnya beberapa isinya itu bisa dibilang kayak apa ya, bisa dibilang cuman sebatas pakaian, ya barang-barang yang nggak berat, cuman makan tempat aja pada saat itu kan. Akhirnya kita jalan terus sampai di, ya kita sebut aja kita urutannya dari pos 1, 2, 3, 4 aja lah ya. Di pos 2 kita istirahat, jadi dia istirahat jarak beberapa meter, kita istirahat dekat dia gitu, tapi jaraknya beberapa meter. Nah si pendaki atau si temannya ini dia tuh kayak ngambahin, bang sini bang kumpul gitu. Gua nggak ngerti lah, akhirnya Upi ini nyuruh gua, terus orang lo samperin, lu nggak, udah gua mau di sini lagi ngopi nanggung nih, dia bilang, karena memang kita pun lagi nyalain kompor gitu kan. Akhirnya gue nyamperin, iya bang kenapa? Ya lah pada jauh-jauhan banget, sini aja. Akhirnya nurut kan, gue ke situ lah. Maksudnya kayak ya udah gue di situ gabung, tas gue masih di sono. Lah bang kenapa sih gitu kan? Bawa juga tasnya sama teman abang satu lagi gitu kan. Gue bilang pi sini pi. Ngapain sih? Iya deh bentar, dia bilang gitu kan, gue lagi nyalain kopi nih, ntar kalau udah selesai. Ya seolah kayak si temennya ini pengen ngegendong tas gue gitu ya. Tasnya bawa kesini juga kayak gue. Ya nggak usah, ngapain juga, udah di situ aja ntar berangkat baru gitu kan. Si Neng udah ngasih saran untuk tidak melakukan sesuatu hal yang aneh, atau bisa dibilang itu tasnya gedenya isinya apa, kata si temennya si Neng ini kan. Gue bilang ya cuman pakaian doang, matras, gue bilang kayak gitu kan, gak ada yang aneh-aneh. Dia nih mau nyobain lah gitu, kayak wah masa ya berat sih, kayaknya beratan tas gue deh. Gue nggak tahu sebenarnya tas dia apa isinya. Ya gue nggak pernah ngangkat tas dia sih pada saat itu. Akhirnya dia bangun, terus dia kayak ya udah bang gue bawa di sini ya. Oh ya udah, mungkin mau pamer atau itu nggak ngerti lah ya. Dia coba gendong. Upi tuh cuma merhatiin doang, ini bocah mau ngapain gitu kan. Tiba-tiba bang ini tas gue pindah di sono ya. Cuman manggut doang, karena kan tas gue ini nggak dibongkar-bongkar. Kalau tas Upi kan ada kompor dan sebagainya, ada otomatis dibongkar. Nurut aja. Upi cuman udah merhatiin nih, dia udah miring atau udah ngegeser buat ngebantuin dia bangun, karena memang tas itu lumayan cukup berat gitu kan, ada air aja ada 6 botol gitu, belum barang yang lainnya. Awalnya itu bocah kagak bisa berdiri cuy, karena kondisinya bukan di kursi tapi di tanah kan. Dia tuh coba ngangkat ke paha dulu, tetap masih berat gitu kan, kayak muringin. Terus mau coba di apa sih gaya pendaki yang semplok gitu kan. Upi udah ngelarang, jangan kayak begitu, pinggang lu patah nanti gitu kan. Lu nggak bisa digituin kalau tasnya berat gitu. Ya otomatis harus kayak gini tekniknya gitu kan. Jadi kayak jangan kayak gitu deh, kayak gini. Coba lu angkat, nanti gue bantu dari belakang. Ada raut terasa tidak menyenangkan dari si pendaki ini, dari si temannya si Neng ini, ketika mau dibantuin. Tapi mau nggak mau kan, karena memang tas itu berat. Dia bangun tuh. Dari kejauhan gue udah ngeliat, kok tiba-tiba nih bocah kakinya getar gitu kan. Ya gue bilang kan nih maksain banget getar, tapi akhirnya bener lagi kan. Di jalan terus tiba-tiba tas gue itu dibubraki, bluk. Gue bilang gebek, gue pengen negor tapi nggak enak, tapi ya udah lah. Kelihatan tuh, wah iya enteng ini mah nggak jauh beda kayak tas gue, dia bilang gitu kan. Kayak oh ya udahlah, gue mah iya aja pada saat itu. Hanya udah ngobrol-ngobrol lagi. Upi udah mesem-mesem aja dari jauh, gue nengok kan mesem-mesem aja, gue diem aja. Gue juga, gue diajak ngobrol ya gue sautin, gak diajak ngobrol ya udah diem kan. Sempet sih nanya-nanya, bang udah ke gunung mana aja, dia bilang gitu. Kayak gue bilang ya gue mau ke Gunung Gede paling gitu kan. Ya cuman itu aja gue bilang, tapi gue tidak menyebutkan bahwa gue ini pemandu tuh. Tapi gue cuman bilang bahwa yang pemandu itu temen gue bilang itu. Gue bilang gue itu teman gitu, yang pada intinya gue cuma ikut diajak aja gitu kan. Dia ya ngobrol-ngobrol gitu doang. Memang dia tuh bilang, wah gue kemarin baru dari Selatan sih bla 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 begitu kan. Gue cuman iya aja, manggut aja. Terus si Neng ini bilang, abang belum pernah ke Gunung Slamet, dia bilang belum. Gue bilang kayak gitu kan, karena ya buat apa juga gitu kan ngasih tahu udah apa belum gitu kan. Iya si Neng ngangguk aja pada saat itu, kayak ngerti nggak ngerti gitu kan, kayak percaya nggak percaya aja gitu. Dan ya udah
Gue bilang, "Bang, gue balik lagi sono ya, tuh kopi gue udah ini, mie juga udah matang," gitu kan. Karena memang gue ini tipikal orang yang trekking itu jarang pernah, sebelum trekking itu jarang makan. Akhirnya mau nggak mau gue balik, "Nih mie," dia bilang gitu kan. Ya gue makan mie dulu tuh, cepet-cepet tek udah selesai. Istirahat mungkin kurang lebih setengah jam, kita meneruskan perjalanan lagi tuh. Meneruskan perjalanan lagi, si Neng ini sempat bilang ke gua, "Bang, nanti tungguin ya." Maksudnya, "Ya ini udah capek," dia bilang gitu kan. "Iya, nggak apa-apa, tenang aja, jalan santai lah." Ya karena ini perdana dia, dan memang Gunung Puntang sendiri itu tanjakannya naudzubillah cuy. Apa yang nama tanjakannya ya gue lupa lagi, pokoknya itu curam banget. Bukan curam, maksudnya kayak vertikal banget lah. Akhirnya tuh mah manggut-manggut aja, "Iya tenang tenang," gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita meneruskan perjalanan lagi. Ketika kita meneruskan perjalanan itu udah mulai sedikit mendung ya, udah sedikit mendung. Iya, awalnya sih cuman air kaput kayak normal-normal aja gitu kan. "Wah ini mah kaput gitu kan," kata temen. Gue sih udah wanti-wanti, "Nih lu susul dia," bilang gitu kan. Gue bilang, "Gak mau ah, capek," gue bilang, "Gak usah nyusul-nyusul, lu aja sono," gue bilang gitu kan ke si Upi. Begitu doang lu agak mau. Gue nyusul lah, "Neng pegang ini," gitu, ngasih jas hujan, takutnya nanti hujan. Atau memang kalau Neng udah mulai kedinginan, Neng pakai aja, mau hujan mau enggak pakai aja. Ini jauh lebih safety daripada jaket," dia bilang gitu kan. Oh iya. Si Neng ini kayak disindir gitu kan, "Ngapain sih pakai jas hujan, orang nggak hujan kok," gitu kan. Tapi si Neng tetap bawa gitu, nggak peduli dengan omongan temennya, karena dia sudah terpatri di kepalanya untuk mengikuti apa yang dikasih tahu sama Upi gitu, sama Upi sama gua gitu kan. Akhirnya dia ngebawa-bawa aja tuh jas hujan cuy, ngebawa-bawa aja jas hujan gitu. Dan memang dia pun merasa udah dingin, akhirnya hujan gak hujan dia pakai tuh pada saat itu. Sempat diledekin atau dicengin sama anak-anak gitu kan, tapi dia mah cuek, bener-bener cuek, bodoh amat, gue dibully. Dan ternyata memang faktanya ketika dia pakai jas hujan yang 15 ribuan 10 ribuan tuh, itu memang anget, angin tuh nggak nabrak ke dia gitu kan. Wah ternyata bener gitu kan. Sempet senyum ke belakang, anjay gue disenyumin nih. "Nabe lu kelamas-kelamas kata Ubi, senyum ke gua, udah gua kasih jas hujan, lu gua kasih jas hujan nggak mau." Ya emang habis sih, ya anggap aja senyum ke kita berdua, kagak itu senyumnya ke gua. Ah gue bilang, "Lu mah ya tua-tua juga." Akhirnya lanjut lagi tuh kan, lanjut lagi lah. Ternyata nggak lama dari sini yang pakai jas hujan, emang hujan kan. Gua juga pakai jas hujan pada saat itu. Pakai jas hujan sebenarnya ada dua opsi. Diterusin juga harusnya sih ya mungkin sekitaran 2 jam. Cuman mungkin sih teman-teman ini juga lumayan cukup apa ya, intinya prepare lah. Jadi mereka ketika hujan itu mereka pakai jas hujan dan mereka langsung ngebentangin plyseat. Wah ngebentangin plyseat nih, jaraknya mereka di atas, gua di bawah. Gua pun sama ngebentangin plyseat, tapi Upi bilang, "Kagak usah manja, ngapain ngebentangin plyseat nih, pakai jas hujan gua aja." Karena dia jas hujannya yang gede itu cuy, diikat ujung biar nggak ribet. Memang sih ada bolongan kecil dari bagian kepala, ya udahlah ngadem ya di situ. Gue bilang, "Geblek lu, kagak pakai ini plyseat segala, kita bawa juga udahlah mas, bongkar lagi yang dibongkar di atas gua kan. Udah begini aja, yang penting mah kagak kena hujan, pala udah tenang." Lemah banget sih hidup lu, bodo amat. Gue mah tetap pakai jas hujan tuh, ya jas hujan. Ubi juga lama kelamaan dingin kali kan pakai jas hujan juga. Gue diam aja, nyebat aja. Dari kejauhan Upi ini bilang langsung kayak, "Gue bakalan nyusul atas dia, nanti lu beresin jas hujan gue lu bawa." "Kenapa emang?" "Udah pokoknya." Lah gue kan ngerasa heran kan, nih orang kenapa tiba-tiba naik. Dia naiklah ke atas, ngikut ke bagian rombongan, tapi enggak yang namanya dia ikut berlindung, tapi kayak diem deket si Neng. Jadi bagian flyseatnya dia di sebelahnya gitu. Sempat si Neng tuh kayak bilang, "Ah sini aja masuk, sini aja masuk." Tapi Ubi ini bilang, "Nggak usah, nggak apa-apa." Karena memang flyseatnya ini cuman 2x2 kecil lah. Jadi kalau dia masuk itu otomatis sudah pasti bakalan kuyup atau apa ya. Ya intinya makin sempit lah di dalam. Jadi nggak apa-apa, gue di sini aja, dia bilang, "Aman kok di sini." Ya udah tuh Upi itu santai walaupun badai udah gigil dingin gitu kan. Gue juga kayak, wah ini udah nggak beres nih. Gue juga beres-beres ah. Gue beres-beresin, gue pakai tuh jas hujan dia, gue bungkusin kan ke carrier, Wah enak nih gue jadi pakai 2 jas hujan. Gue diam aja, gue ikut trekking ke atas. Memang dari kabut itu muncul kayak sekelebat hitam gak jelas lah. Tapi ya udahlah, gue membiarkan hal itu aja. Jadi kayak cuek aja ya. Biasalah di gunung gitu kan, caper tuh setan gitu. Akhirnya gue gue duduk lah, tapi kondisinya gue masih bisa udut. Jadi gimana ya ngasih triknya?
Jadi kan jas hujan tapi kondisinya gue molong begini, gue sambil duduk gitu kan. Upi cuman ngeliat gue cuman senyum-senyum doang. Ya pengen ya gue ledek-ledekin gitu. Nggak lama hujan itu berhenti cuy. Berhenti akhirnya kita beres-beres lah kan. Beres-beres ya gue cuman jas hujan cuman diselipin doang di pala carrier kan. Mereka itu beres-beres dan kelihatan si Neng ini udah mulai kedinginan pada saat itu. Neng udah mulai dingin. Ya udah Neng di belakang aja, nggak usah ini. Yang penting akhirnya di situ Upi bilang, "Bang, nanti lu pada camp di mana?" Si Neng takut nggak kuat, dia ada di belakangan dikit ya, kalau dia misalkan ketinggalan lu duluan aja nggak apa-apa. Upi itu udah bilang kayak gitu. Weh lah lebay amat sih bang, kayak kita bakal ninggalin aja. Udah tenang, kita bareng-bareng gitu kan. Akhirnya udahlah. Pokoknya intinya lu kalau mau duluan gitu. Upi juga nggak mau terlalu banyak debat. Gua pun nggak mau terlalu debat dengan manusia-manusia ini kan. Ya kita lanjut jalan dan memang si Neng ketika mulai trekking ketika udah hujan ini udah mulai pusing, mukanya pucat. Gua kira yang pucat itu cuma si Neng doang, tapi ada salah satu teman perempuannya juga itu yang jauh lebih pucat. Dia ini udah pucat banget, bahkan jalan pun kayak terseok-seok gitu kan. Upi ngeliatin dari belakang, "Neng, itu temen lu kenapa?" gitu. Jadi ketika udah selesai hujan ini, tempo kita itu agak ngerapat ke si Neng. Jadi bener-bener ditempelin gitu kan. Ya karena mungkin mereka juga setuju gitu dan mereka juga nggak mau deket sama kita kan, akhirnya udah kan. Tapi dari kelihatan dari belakang itu kenapa temennya kok jalannya gitu, "Kak, hati-hati." Gue teriakin terus, Upi kan teriakin terus, "Kak, hati-hati, pelan-pelan." Dia tuh jalannya kayak sempoyongan, bahkan istirahat gitu, selalu ditemenin sama temennya. Dan kita pun selalu jaga jarak dengan mereka dalam artian ya kita ngikutin ritme si Neng ini gitu kan. Si Neng ini langsung lari, "Lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa kok." Tapi suaranya udah pelan banget, bibirnya itu udah pucat karena memang si kulitnya ini kulit kuning, jadi kayak ketahuan lah kalau pucat itu kan. "Oh, udah pucat begini kan udah berabe nih." Akhirnya Upi ini bilang, "Bang, gimana kalau nanti ada tempat landai kita istirahat break sebentar, bikin air hangat, kasihan takutnya nanti hipo gitu kan." "Enggak po, dia cuma kelemesan doang, nggak makan bla bla gitu kan." Iya udah dikasih saran, ya udah kalau memang lu mau lanjut nanti lu lanjut aja biar si dua orang perempuan ini ku yang backup gitu kan. Jadi si temennya, "Wah lu apaan sih, lu kayak sok pahlawan bla bla." Bukan masalah sok pahlawan nih, orang udah pucat harus ditanganin gitu untuk nggak jadi kenapa-napa. Akhirnya ya si orang itu setuju lah, ya mau nggak mau tapi gua yang bakal nanganin. Ya udah terserah lu, mau lu yang nanganin, mau gua mau setan kayak mau nanganin, bodo amat gitu kan. Akhirnya udah. Nah ketika udah selesai ini kita mau tempat landai bikin air hangat gitu, dan kondisi pada saat itu pun udah mulai sore sekitaran jam 4 jam 5-an. Si satu orang ini pipis kan terus balik lagi, tapi dengan kondisi dia ini kayak pucat atau habis ngeliat sesuatu, kayak aneh aja sampai bilang, "Udah yuk kita cabut dari tempat ini, yuk kita cabut dari tempat ini." Sedangkan ya gua tuh kayak ngapain kita buru-buru cabut, orang baru kompor aja belum nyala, sih teman satunya lagi juga baru juga duduk, air juga belum matang gitu kan. Ada apa, tapi si orang ini nggak ngasih tahu. Si Neng aja nanya, "Emang kenapa?" "Pokoknya jangan lama-lama di sini." Gua sempat nengok ke sumber di mana dia habis pipis gitu kan, tapi emang nggak ada apa-apa. Upi pun nggak ada apa-apa gitu kan, biasa-biasa aja. Tapi ya sudahlah. Dan akhirnya gara-gara kejadian itu pun mereka nggak lama-lama atau kita juga nggak lama-lama di tempat atau lokasi tersebut. Nah setelah nggak lama-lama ini kan ya pokoknya ini ngasih air hangat, terus kita lanjut lagi jalan kan. Sempat ada rasa kesel di gua sama Upi pada saat itu, tapi mau nggak mau pada saat itu ya udahlah kita nurut-nurut aja kan. Akhirnya kita lanjut lagi tuh jalan. Dan ketika lanjut lagi jalan juga memang nih orang udah sempoyongan gitu kan, iya mau gimana gitu kan, udah kesel lah intinya. Disuruh gua yang nanganin tapi mereka kayak ngeyel banget pada saat itu. Sampai akhirnya tiba-tiba si satu perempuan ini duduk terus kesurupan yuk. Nah lagi kesurupan ini gue bingung kan, jadi si Neng panik karena dia emang takut banget gitu kan. Si Neng ini panik, "Bang ini gimana gitu." Udah tenang gitu kan. Terus nyuruh gue buat ngedeketin si perempuan satu ini karena takutnya nanti lari atau gimana kan. Ini gue deketin terus gue nengok, "Pi ini gimana?" Akhirnya gantian lah tukeran, si Neng deket gua, si Upi di sana gitu kan. Dia kesurupan, teriak-teriak dan kayak, "Kalian telah mengotori gunung ini." Nah setelah selesai ngomong seperti itu, si Neng teriak, "Pocong!" gitu pak. Teriak sekencang-kencangnya. Gua nengok udah langsung ke sumber itu. Ternyata memang pas gua lihat cuy, itu nggak ada apa-apa. Jadi kayak seolah pocong. Si Neng ini langsung tutup mata begini. "Mana nih, udah Neng tenang." Dia sampai meluk gua cuy.
enak sih dipeluk gitu kan, tapi ya meluk ini bukan karena meluk rasa suka, rasa gimana gitu kan, meluk karena panik. Buset lu dicengkram kulit pinggang gue nih itu dicengkram itu sakit banget cuy, sumpah sakit banget. Buset kayak rusuk gue nih, wah parah ada pada saat itu kan. Udah nih gue bilang nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa, tenang 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 gitu kan. Temen-temennya itu sempet panik juga, tapi pas nengok memang nggak ada sosok pocong itu. Dan nggak lama pun akhirnya kesurupan ini pun, si kesurupan temannya ini udah selesai kan, diobatin udah, terus lemas. Dan Upi ini udah, bang lu duluan deh, lu duluan diriin tenda buat temen-temen lu, biar urusan ngawal ini urusan gua. Udah lu duluan aja diriin camp, lu udah pernah kesini kan, lu udah tahu kan, lu diriin tenda aja. Dan mau nggak mau pada saat itu akhirnya nurut lah, ya udahlah daripada mungkin ya udah dia duluan, toh kalau ngawal orang sakit juga nggak enak kan, akhirnya mereka duluan. Gue berdua tuh di belakang kan, terus Upi mapa sih teman yang kesurupan, gue mapa sih Neng gitu kan, udah Neng ayo. Tapi dia tuh bener-bener nyengkram tuh kencang banget cuy, karena takut, bang ini nggak apa-apa kan, kok ada setan sih. Oh ngomong udah ngalir ngidul, cuman gue udah tenangin, udah tenang, bahkan gue sampai ngelucu udah kayak badut, tapi yang nggak dihiraukan karena memang rasa takutnya itu udah muncak banget dia ini gitu kan. Singkat cerita kita sampai tadi area camp, pada saat itu emang udah mulai memasuki maghrib. Kita udah nggak, kalau gua mau Upi udah nggak ada yang bagi tugas gitu kan, jadi kayak kita udah ngerti masing-masing diriin tenda, udah selesai. Dan memang mereka ini udah ngedirin 2 tenda, akhirnya kita cuma ngedirin 1 tenda, tapi kita pakai flysheet yang gede supaya nutupin, dan depannya itu ada teras. Udah sampai kita langsung buru-buru masak, dan gua nggak tahu tentang masakan mereka, dan jaraknya akhirnya kita agak mempersempit. Tadinya awalnya kita mau berjarak beberapa meter, tapi ya udahlah agak deketan, karena pada saat itu area gunung Puntang itu setahu gue ya blok-blokan cuy. Jadi misalnya di sini cukup buat 2 tenda, tadi atasnya 1 tenda kayak gitu kurang lebihnya kan. Tapi akhirnya gue coba merapat lah, mendekatkan gitu kan. Udah deket, ya gue masak-masak kayak biasa. Terus di situ pun langsung temennya ini kan istirahat udah di dalam tenda kan. Dia teriak-teriak lagi, kesurupan lagi, tapi dengan suara yang berbeda. Sampai akhirnya cerita ini selesai dan akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.